Oke, jadi ini adalah soal integral fungsi dan kebetulan fungsinya merupakan fungsi trigonometri. Jadi soalnya adalah jika x sama dengan 1 plus sin x plus sin kuadrat x plus sin pangkat 3x dan seterusnya, dengan x-nya itu antara 0 sampai pi per 4, maka tentukan integral dari 0 sampai pi per 4 dari fungsi tersebut. Berarti ini merupakan integral tentu ya, yaitu nilainya mulai dari 0 sampai pi per 4. Nah, apa yang harus kita lakukan dulu di sini? Jadi, kita harus menyederhanakan dulu bentuk dari fungsi tersebut. Nah, jadi 1 plus sin x itu kita ubah dulu fungsinya atau kita cari dulu nilainya ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada barisan antara 1, kemudian ada sin x, kemudian dia ada sin kuadrat x ya. Berarti kita bisa tentukan selanjutnya adalah sin pangkat 4, sin pangkat 5 dan seterusnya. Artinya ini merupakan suatu deret geometri atau aritmatika kira-kira. Coba ya, kita buktikan di sini. Dia punya rasio atau beda? Jadi, pertama, kita coba hitung rasionya ya. Apakah rasionya sama? Coba. Jadi, rasio adalah urutan kedua dibagi urutan pertama ya. Jadi, sin x dibagi dengan 1. Hasilnya adalah sin x. Kemudian, untuk yang kedua adalah, coba, ini harus sama ini ya. Berarti, sin kuadrat x dibagi dengan sin x. Hasilnya juga sin x juga ya. Berarti dia punya rasio yang sama. Artinya barisan ini merupakan barisan geometri. Nah, karena dia tak hingga, berarti kita harus menjumlahkan dengan rumus tak hingga. S tak hingga ya, masih ingat? Jadi S tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 min R. Ya, dia tadi punya rasionya di sini. Nah, berarti A-nya itu adalah, urutan pertamanya adalah 1. Ya, A-nya adalah urutan pertama, yaitu 1. Kemudian per 1 min rasionya yang tadi adalah sin x. Ya, 1 per 1 min sin x. Berarti ini adalah S tak hingga. Nah, berarti kita harus mengintegralkan fungsi ini. Ya, tapi integral pembagian itu sulit ya. Jadi kalau misalnya kita hitung manual itu sulit. Jadi lebih baik kita modifikasinya bagaimana caranya bisa mudah ya saat dihitung manual. Berarti kalau misalnya kita punya seperti ini, kita bisa mengkalikan dengan penyebutnya ya, atau kita merasionalkan. Jadi 1 per 1 min sin x ya. Kita kalikan dengan kita kalikan dengan 1 plus, nah, dirasionalkan. Jadi kalau ini tandanya min, kita kalikan dengan yang tandanya plus. Per 1 plus sin x. Jadi ini tidak sama sekali mengubah nilai dari fungsinya ya. Karena 1 plus sin x per 1 plus sin x itu adalah nilainya 1. Jadi kalau dikalikan kembali ke sini, nilainya akan tetap ya. Kita hanya memodifikasi bentuknya, tapi nilainya tidak berubah. Nah, sampai sini berarti kita bisa mengoperasikannya jadi 1 plus sin x ya. Kemudian penyebutnya adalah 1 min sin kuadrat x. Nah, sampai sini kita bisa pakai sifat trigonometri. Ya, sifat dari trigonometri masih ingat? Jadi yang bisa dirubah adalah yang bawah ini. Masih ingat ya? Jadi ada sifat sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Kalau 1 min sin kuadrat x berarti sama dengan cos kuadrat x. Oke ya. Berarti 1 plus sin x ini bisa saya tulis menjadi tetap ini 1 plus sin x ya. Kemudian penyebutnya adalah cos kuadrat x. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa tulis yang ini adalah 1 per cos kuadrat x ya, ditambah dengan sin x per cos kuadrat x. Nah, oke ya, seperti ini. Nah, kalian bisa coba sendiri ya, sambil dipraktekkan, biar bisa terasa di mana sulitnya. Oke, 1 per cos kuadrat x, berarti kita bisa tulis sebagai secant kuadrat x. Kemudian sin per cos kuadrat x bisa kita pecah ya menjadi sin x per cos x. Nah, dikali dengan 1 per cos x. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini, sorry. Nah, berarti ini jadinya secant kuadrat x ya, ditambah sin per cos adalah tan x. 1 per cos adalah secant.
Nah, jadi ini adalah fungsi yang akan kita integralkan. Ya, ini adalah masih kita sederhanakan bentuknya menjadi secant kuadrat X plus tan X kali secant X. Ini adalah fungsi yang akan kita integralkan ya. Kita tulis ulang, berarti integral secant kuadrat X ditambah tan X dikali secant X dx. Nah, kita integralkan satu-satu ya. Jadi ini diintegralkan sendiri, yang ini diintegralkan sendiri. Nah, berarti integral secant kuadrat X dx itu adalah berapa? Kemudian atau langsung aja ditambah gitu. Ditambah integral tan X kali secant X dx. Nah, di sini kita punya sifat ya. Kalau integral secant kuadrat X itu sama dengan tan X. Kemudian integral tan X kali secant X itu sama dengan secant X. Nah, ini nanti bisa kalian cari sendiri sifat integral trigonometri ya. Nah, dari sini karena sudah diintegralkan ya, berarti kita tinggal masukkan nilainya. Karena merupakan integral tentu ya, berarti kita masukkan pi per 4 dan 0 ya. Berarti caranya tadi kan di 0 sampai pi per 4 gini ya. Kita masukkan pi per 4 dulu, nanti dikurangi dengan yang 0. Berarti tan pi per 4 ditambah dengan secant pi per 4 ya. Dikurangi dengan tan 0 ditambah dengan secant 0. Nah, kayak gini ya kurang lebih. Nah, berarti tan pi per 4 itu adalah 1. Kemudian secant pi per 4 berarti kebalikan dari cos ya. Nilainya adalah akar 2. Kemudian dikurangi dengan tan 0 itu 0. Kemudian secant 0 adalah 1. Kebalikan dari cos ya. 1. Nah, dari sini kelihatan ya. Berarti 1 dikurangi 1, 0. Tambah 0, 0. Berarti nilainya tinggal akar 2. Ya. Berarti nilai dari integralnya itu adalah akar 2. Jawabannya adalah yang E.